Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hihi Mustabsyiroh dengan NIM 2281131486 dari kelas A30. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu dari 5 pertanyaan pilihan yang diajukan guna memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih. Yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai fikih dan teknologi, tepatnya mengenai platform investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding. Berdasarkan prinsip fikih muamalah, apakah kedua jenis investasi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Lalu apa saja batasan yang harus diperhatikan agar tetap halal? Dalam era digital, investasi berbasis teknologi seperti cryptocurrency dan crowdfunding semakin populer. Namun, penting untuk menganalisis kedua jenis investasi ini dari perspektif fikih muamalah untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Cryptocurrency dalam perspektif fikih muamalah. Cryptocurrency seringkali dianggap sebagai instrumen investasi yang sangat spekulatif dan tidak stabil. Menurut beberapa ulama, termasuk dalam Ijtima Ulama MUI, cryptocurrency mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang transaksi yang tidak jelas dan beresiko tinggi. Cryptocurrency tidak memiliki aset dasar yang jelas sehingga sulit untuk dikategorikan sebagai komoditas atau barang dagangan yang sah dalam Islam. Hal ini menyebabkan keraguan mengenai kehalalan transaksi yang melibatkan cryptocurrency. Di Indonesia, Bank Indonesia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, menjadikannya hanya sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Ketidakpastian hukum ini menambah kompleksitas dalam menentukan kehalalan cryptocurrency. Untuk memastikan bahwa investasi dalam cryptocurrency tetap halal, beberapa batasan yang harus diperhatikan adalah transaksi harus jelas dan transparan. Setiap transaksi harus memiliki kepastian dan tidak mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Jika cryptocurrency dapat dihubungkan dengan aset fisik atau manfaat nyata, maka potensi kehalalannya dapat dipertimbangkan. Investasi harus sesuai dengan fatwa dan regulasi yang berlaku di negara masing-masing. Sedangkan crowdfunding dalam perspektif fikih muamalah. Prinsip kerjasama dan bagi hasil. Crowdfunding seringkali beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana investor mendapatkan imbal hasil dari keuntungan proyek yang didanai. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kerjasama dan pembagian resiko-resiko. Transparansi proyek. Proyek yang didanai melalui crowdfunding harus transparan mengenai tujuan, penggunaan dana, dan potensi keuntungan. Jika proyek tersebut memenuhi kriteria syariah, maka crowdfunding dapat dianggap halal. Batasan untuk kehalalan crowdfunding, beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar crowdfunding tetap halal meliputi tidak mengandung riba. Setiap bentuk imbal hasil harus bebas dari riba atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah. Proyek yang didanai tidak boleh berkaitan dengan aktivitas haram seperti alkohol atau perjudian. Proyek sebaiknya memberikan manfaat sosial yang jelas bagi masyarakat. Dalam analisis ini, ternyata cryptocurrency cenderung lebih kontroversial dalam hal kehalalan menurut prinsip fikih muamalah karena ketidakpastian, spekulasi tinggi, dan ketiadaan aset dasar. Sebaliknya, crowdfunding memiliki potensi untuk sesuai dengan prinsip syariah jika dilaksanakan dengan transparansi, keadilan, dan tanpa unsur riba.
Oleh karena itu, bagi umat Islam yang ingin berinvestasi dalam kedua platform ini, penting untuk memahami batasan-batasan tersebut agar tetap berada dalam koridor syariah. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.